Halo kawan, pada saat segmen yang lalu kita bicara tentang bagaimana pola pikirnya, kemudian bagaimana gaya kepemimpinannya. Nah, pada segmen ini kita akan lebih fokus pada bagaimana Gus Mudor nanti akan menjalani PR pertamanya begitu menjabat sebagai Bupati Sidoarjo. Assalamualaikum Gus Mudor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, mudah-mudahan masih tetap sehat dan menjalani PR sebagai Bupati Sidoarjo ini pastinya bukan tantangan yang kecil ya. Waduh, berat. Oke. Nah, kira-kira nih PR pertamanya apa, Gus? Saya kira kalau hari ini ya, setelah jadi 17 program kita itu sebenarnya bergerak untuk menyelesaikan masalah kesehatan karena COVID serta dampak karena COVID, jadi bidang ekonomi. Tapi ketika melihat semakin hari ini yang harus diprioritaskan adalah infrastruktur, terutama kalau di medsos ramai sekali masalah jalan ini, masalah yang hampir menyeluruh. Tapi yang perlu diingat adalah simple, Mas. Anggaran yang sekarang ada ini adalah anggaran 2021 yang kemudian diketuknya 2020 November tanpa campur tangan kami dan sebagainya, sehingga memang apa yang kita janjikan tidak langsung bisa langsung dieksekusi karena memang keterbatasan anggaran. Mungkin ini juga bedanya bergerak di dunia pendidikan yang aslinya pribadi kemudian ke pemerintahan. Tapi yang jelas ada beberapa anggaran untuk masalah infrastruktur ini, termasuk jalan dan sebagainya. Yang kedua, setelah infrastruktur yang harus didorong adalah pelayanan publik. Banyak kemudian suara di masyarakat tentang pelayanan yang kurang memuaskan di Sidoarjo, termasuk adanya pelayanan PDAM yang kurang, di Dukcapil yang juga lama dan sebagainya. Walaupun kita juga harus memahami memang di era COVID ini semua serba keterbatasan. Artinya ketika nanti setelah dilantik tugas yang banyak ini sudah menunggu kita, sehingga harus antara kami Mukhdar Subandi dengan seluruh OPD harus siap, harus bersatu padu untuk menyelesaikan banyaknya masalah yang sekarang ada. Nah, tadi udah disampaikan beberapa ya, dari sekian belas itu ada yang memang menjadi perhatian. Nah, tapi kan panjenengan nggak bergerak sendiri kan? Iya. Ada Mas Subandi juga Pak ya, Bandi. panjenengan ya. Itu nanti gimana ya pembagian perannya? Saya kira gini, mungkin beda dari tahun-tahun sebelumnya, kami Mukhdar Subandi berkomitmen untuk bareng-bareng sampai terakhir, gak pecolan di tengah. Bagi tugas masing-masing, tutup-menutup, saling mengisi, termasuk untuk merealisasikan tugas-tugas ini. Yang sudah dieksekusi kemarin adalah Pak Bandi, ini memang karena memang beliau berangkat dari DPR, bagaimana kemudian bisa sinkron dengan DPR. Karena hari kemarin ada memang seakan-akan terputus komunikasi antara eksekutif dengan legislatif. Ini ke depan kita tidak mau itu. Nah, kami Mukhdar Subandi, jadi Bupati dan Wakil Bupati, dari awal pinginnya tetap bareng-bareng dengan semua stakeholder, termasuk instansi samping, ada kejaksaan, ada Kodim, ada Kapolresta, bareng-bareng untuk merealisasikan pembangunan Sidoarjo yang lebih maju, aman, dan sejahtera. Ya, dari sekian banyak juga PR yang akan Anda kerjakan di tahapan pertama ini, kira-kira yang paling berat ini apa ini? Saya kira paling berat ini banjir. Kenapa? Karena mulai dari hulu sampai hilir, jujur, sungai kita ini kacau sekali. Penuh dengan sampah, dangkal semua. Sedangkan kalau memang sungai ini nggak jalan, otomatis masuk ada genangan, genangannya di aspal, jalannya pasti bolong. Nah, ini yang kemudian kenapa hari ini hampir di semua wilayah bolong, karena memang dari sungainya nggak bisa nampung air, air lari ke aspal, aspal sama air nggak bisa gabung.
ini berat dan ini butuh waktu, nggak bisa seandek seanyet. Apalagi Sidoarjo ini ada 21 sungai, aliran sungai yang kemudian aktif. Nah, nggak bisa 1 tahun selesai. 21 sungai ini ya kudu ditelatani, minimal itu 3 sungai besar, mulai dari Buntung di Waru, kemudian di Pucang, sama di Ketapang di Tanggulangin sana. Saya kira kalau ini dieksekusi dengan baik, ya satu masalah minimal bisa teringankan. Jadi masalahnya ini banyak, termasuk sampah juga, infrastruktur jalan yang buruk, kemacetan dan sebagainya. Ini list masalah yang banyak. Tapi yang jelas tidak bisa kemudian berhasil semua, malah tidak jadi. Fokus saja. Kita nanti akan dalami tentang beberapa masalah pada segmen khusus ya, Siap. Mukhtar. Tapi kita mau nyoba untuk memotret dan juga pengen tahu gitu ya, dalam 5 tahun ini di periode pertama kepemimpinan Mukhtar Subandi ini, kira-kira titik beratnya pada masalah apa ya? Kualitas jalan, infrastruktur. Infrastruktur. Harapan kami ini sudah beberapa tempat harus mulai pakai beton. Pertama juga meskipun mahal ya, catatannya mahal, tapi cenderung awet, Mas. Dibanding kita setiap tahun kejar-kejaran. Kenapa? Karena biaya pemeliharaannya ini lebih besar daripada biaya pembangunannya. Kejar-kejaran. Kadang-kadang sini sudah bolong, ditempel, yang sampingnya ganti bolong dan sebagainya terus. Akhirnya nggak ada jalan baru yang kemudian bisa mengurangi, apalagi kenaikan jumlah jalan sama kenaikan pengguna jalan, kendaraannya jauh lebih pesat pengguna jalan atau kendaraannya. Nah, ini harus diambil walaupun memang ya dengan segala konsekuensi, tapi harus diambil. Bukti nyatanya Mojokerto bisa kenapa dicor, itu juga butuh waktu. Ketika saya tanyakan, itu hanya 300 miliar per tahun. Tapi dengan istiqomah semuanya bisa terbangun. Sidoarjo juga harus bisa meniru itu. Jangan kemudian kita ngaspal tapi lobang lagi, tempel sana tempel, nggak ada ujungnya, nggak ada selesainya. Nah, kita harus berani mengambil keputusan cor dan sebagainya. Nah, ini penting biar masyarakat ini juga bangga terhadap daerahnya. Jadi yang membuat kita miris ini, Sidoarjo ini selalu dibandingkan dengan tetangga-tetangganya. Iya, kalau dibandingkan terus menang gitu kan. Tapi kalau kemudian kalah kan kita juga yang malu. Nah, artinya ini harus kita perjuangkan sehingga masyarakat itu minimal untuk satu segmen gak membandingkan lagi. Kemudian baru masalah yang lain. Walaupun di tahun itu prioritasnya memang infrastruktur, yang lain juga nggak harus dinolkan dong, yes, jalan. Oke, itu tadi kita sudah dapat semacam intro ya, akan seperti apa pembangunan yang akan dilakukan dalam kepemimpinan Gus Muhtar dan juga Pak Subandi. Nah, tentang detailnya kita nanti akan lebih simak mendalam pada segmen yang berikutnya. Nah, tapi jangan lupa ya kawan-kawan, tetap simak segmen berikutnya. Bahasa jalan rusak, autopilot. Jadi kita mikirnya bagaimana kemudian gak autopilot lagi. Oh, itu kan bahasanya netizen kan sudah biasa, tapi itu malah senang saya. Artinya ini penting, selama kritik itu konstruktif, kami dengan lapang dada menerima itu.